Hi boys and girls, and today we are going to learn of molecular shapes, and in yesterday we have learned about the chemical bonding. So molecular shape is the part of chemical bonding gitu ya. Molecular shapes di sini adalah bentuk molekul. Jadi for determine the bentuk the molecular shapes, there are two ways for determine the molecular shapes. In the first with Lewis symbol and in the second with phase pair theory. And here, after we know about the Lewis symbol and phase pair theory, so after it, you must be learned about the molecular shapes. Yeah, there are some type of molecular shapes. In the first, for basic molecular shapes, they are in the first linear. Yeah, for basic molecular shapes, we have two linear, and in the second we have trigonal planar. Then in the third we have tetrahedral. Then in the next we have trigonal bipyramidal, and in the last we have octahedral. Ya, there are some type of basic molecular shapes. Gitu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk molekul dari suatu senyawa. Nah, then for today, tujuan kita mempelajari bentuk molekul di sini adalah kita harus tahu suatu senyawa. Nah, katakanlah ketika kita punya senyawa karbon tetrakloride, kita harus tahu bentuk dari tetrakloride, bentuk molekul dari karbon tetrakloride bentuknya itu seperti apa. Apakah bentuknya linear, apakah bentuknya trigonal planar, apakah bentuknya tetrahedral, atau bentuknya trigonal bipiramidal. Gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Yeah, and before material, before it, we have been to learn about the chemical bond, where in here in chemical bond, di mana kita tahu ya, we know that the molecule, the atom or molecule bonding with the others atom to reach ability, ya, untuk mencapai suatu kestabilan, yaitu dengan cara atomnya harus bergandengan dengan yang lain. Itu konsep dari ikatan kimia gitu. Jadi setelah kita tahu ikatan kimia, kok bisa antara C sama Cl dia berikatan, kok bisa menjadi CCl4, ternyata tujuannya kemarin kan to reach ability, jadi untuk mencapai suatu keseimbangan. Nah, keseimbangannya berpacuan pada apa? Berpacuan dari electron configuration of noble gas, dari gas mulia gitu. Jadi harus tahu octet roles and doublet roles itu for learns of chemical bond. So, and here we will continue to learn of chemical bonding in the other part. There is molecular shapes. To determine the molecular shapes, there are two ways. In the first is Lewis symbol, and in the second is phase pair theory. For the Lewis symbol, I think you know, you have been know about it in material of chemical bond. So in here kita tidak bahas materi itu di bab ini. Kita langsung pakai cara yang phase pair dengan menggunakan formula, dengan menggunakan rumus. Okay, before it, in here this is a symbol of compound. For example, we have AX and AM, ya, where the A di sini adalah central atom and X di sini adalah atom yang berikatan pada sentral, pada atom pusat, ya. And N di sini adalah the number of bonding pair electron, and M di sini adalah the number of lone pair electron. So, if we have compound of carbon tetrachloride, nah, carbon tetrachloride CCl4, for carbon tetrachloride
Nah, kita harus tahu dari satu senyawa ini yang atom pusatnya mana, yang the number of bonding pair-nya yang mana, and the number of lone pair-nya yang mana. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi bab yang terpenting ya, yang harus kalian tahu di sini, harus tahu dulu bedanya atom pusat, atom yang berikatan sama atom yang bebas. Ya, jumlah atom berikatan sama jumlah atom bebas. Oke, di sini kita punya karbon tetrachloride. Oke, yang pertama kita harus tahu sentral atomnya apa. Nah, CCl4 sentral atom itu adalah atom karbonnya. Kenapa karbon itu sentral atom? Karena yang namanya atom pusat, dia hanya terdiri dari satu atom saja. CCl4. Atom karbonnya ada satu, atom kloridnya ada 4. Nah, jadi atom pusatnya or sentral atomnya itu adalah karbon. Oke, yang pertama kita harus tahu ini dulu. Sentral. Oke, next Cl4. Nah, Cl di sini dia jumlahnya ada 4. Nah, berarti kalau sentral atomnya udah ketemu, berarti mesti sisanya adalah atom yang berikatan. Berarti Cl ini adalah atom yang berikatan dengan atom pusat karena jumlahnya 4. Gitu. Jadi, nah angka 4 di sini dia adalah the number of bonding pair. Gitu ya. Ini adalah bonding pairnya, the number of bonding pairnya. Bondingnya ya. Oke, kita udah tahu nih cara nentuin atom pusat sama atom berikatan. Selanjutnya apa yang terakhir? Yang terakhir adalah kita harus menentukan the number of lone pair elektronnya berapa, gitu ya. Nah, yang paling penting kan ini harus tahu lone pair-nya berapa. Nah, untuk tahu lone pair, maka kita ada caranya. Nah, ini next, how to determine the lone pair electron in the first with Lewis symbol and in the second with formula. Formulanya itu adalah memakai rumus. Oke, formulanya adalah memakai rumus lone pair sama dengan valence elektron minus bonding pair kita bagi 2. Gitu ya. Pada bab ini kita nentuin lone pair-nya itu lewat formula ini aja. Kalau di bab chemical bonding kemarin, untuk kita cari, untuk kita tahu suatu senyawa dia punya lone pair atau enggak, maka menggunakan Lewis symbol. Nah, di sini kita tidak akan bahas tentang Lewis symbol karena udah dibahas di chemical bonding. Jadi langsung pakai rumus, gitu ya. Kalau di chemical bonding kemarin ya, kalau dia punya lone pair, misal suatu senyawa ya, suatu senyawa dia punya lone pair, maka dia dinamakan polar, kan gitu. Kalau dia nggak punya lone pair, has not lone pair, maka dia adalah non polar, kan gitu kemarin di Lewis symbol. Tinggal gambar aja nanti senyawanya. Di kapan-kapan kita akan review tentang ini ya, has not lone pair itu. Tapi untuk bab ini kita langsung ke yang formula, gitu ya. Oke, next dulu. Formulanya valence elektron minus bonding pair dibagi 2. Oke, kita tentukan dulu. Tadi senyawanya adalah karbon tetrachloride. Karbon di sini dia atomic numbernya dia adalah 6, gitu ya. Then atomic number dari karbon itu adalah 6, ya. Then for chloride itu atomic numbernya adalah 17, gitu ya. Rumusnya adalah
kita nyari valence electron of atom of central atom. Oke, atom pusatnya adalah karbon. Jadi kita harus nyari valence elektron si karbon. Oke, kita cari di sini 6 ya. 6C, kita cari valence elektronnya pakai konfigurasi Niels Bohr aja. Berarti konfigurasi Niels Bohr ya. Berarti 2, sisanya 4. Nah, berarti valence elektronnya adalah 4. Gitu ya. Oke. Valence elektronnya 4, berarti kita ini di sini sama dengan 4 minus bondingnya. Bondingnya tadi berapa? CCl4. Bondingnya ini tadi kan sentral atomnya, berarti ini bondingnya. Bondingnya jumlahnya ada 4. Oke, berarti 4 minus 4 kita bagi 2. 0 bagi 2 berarti 0. Oke, berarti ketemu bondingnya tadi ketemu 4. Terus lone pairnya ketemunya adalah 0. Oke, sekarang kita cari di tabel. Kalau dia punya bondingnya 4 dan lone pairnya 0, dia namanya apa? Kita cari di sini ya. Oke, ini ya. Ini di sini dia bondingnya. Di sini dia non bondingnya. Bondingnya tadi dia 4. Non bonding itu lone pair. Bondingnya 4, lone pairnya 0. Berarti bentuknya adalah tetrahedral. Oke, jadi CCl4 tadi jawabannya adalah tetrahedral molecular shapes-nya ya. Nah, tetrahedral. Bentuknya seperti ini. Tetra kan 4 ya. Berarti gini. Nah, molekul, 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 molekul. Ini C-nya di tengah, yang ini Cl, 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 Cl. Gitu. Jadi nanti kalau misal katakanlah bondingnya 4, lone pairnya 0, ya kita cari bonding 4. Yuk kita cari di sini bonding 4. Bonding 4. Oke, kita cari bonding 4. Nah, ini bondingnya 4, lone pairnya 0. Berarti nanti bentuk senyawanya adalah square planar. Segi 4 datar. Jadi tergantung bondingnya berapa, lone pairnya berapa. Nanti masing-masing dia punya bentuk masing-masing, terus kita sesuaikan dengan tabelnya, gitu ya. Gitu. Jadi gitu cara nentuin. Yang pertama berarti disimpulkan ya. Stepnya itu in the first count the number of valence electron. Oke, tadi kita hitung dulu valence elektronnya. Kalau kita udah hitung valence elektronnya, maka kita hitung bonding pairnya, gitu ya, step-stepnya. Dan kalau udah bonding pair, maka kita hitung lone pairnya dengan formula ini. Nah, kalau lone pairnya udah ketemu, berarti terakhir apa? Ya ini, determine the formula its molecular shapes. Kita tentukan bentuk molekulnya lewat tabel tadi. Gitu ya. Gitu. Oke, I think enough to the material of molecular shapes, and in the next video I given to you to explain the example of molecular shape and a compound. Ya, jadi in the next video we explain about the predict the shapes of molecule of compound, predict the molecular shape of an compound. Yeah, okay, thank you all. Don't forget to subscribe.